Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur tentu tiada lupa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau telah melepaskan kami dari segala macam godaan sehingga kami mampu untuk melaksanakan ibadah pada hari ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, Engkau telah meloloskan kami, telah melewatkan kami dari satu bulan yang kemarin di mana kami diuji, yaitu bulan Ramadan. Dan insya Allah kami keluar di bulan Syawal ini dengan berbagai takwa darimu, ya Allah. Salawat dan salam juga kita tentu tidak lupa sampaikan teruntuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beliau yang telah membawakan risalah kepada kita sehingga kita dengan mudah melaksanakan ibadah dengan tepat, dengan benar, dengan mudah, tanpa kita harus kehilangan waktu untuk mempelajarinya. Rasulullah telah memberikan contoh-contoh yang begitu nyata kepada kita. Maka pantaslah kita berterima kasih dalam bentuk sholawat kepada Rasulullah SAW, yang mana sholawat itu nanti juga pada ujungnya akan berimbas kemanfaatannya kepada kita. Semoga kita nanti di alam akhirat akan mendapatkan syafaat darinya. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, 1 bulan telah kita lalui selama bulan Ramadan, dan itu kita benar-benar seperti kalau orang berlomba lari, itu larinya adalah lari sprint, lari 100 meter dengan segala segenap tenaga kita, dengan segala macam cara kita berlari kencang dalam waktu yang singkat, 1 bulan. Tapi kemudian selepas dari bulan Ramadan masih ada tersisa 11 bulan lagi yang mana kita harus berjalan. Mungkin saja cara kita berjalan tidak lagi seperti berlari sprint, lari 100 meter, tapi dengan maraton. Tapi tetap kita berlari. Berlari apa? Berlari kita menuju mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi selama 11 bulan ini kemudian kita terdapat khilaf, salah, keliru, alpa, kita melakukan kesia-siaan kembali, kita melakukan kemaksiatan kembali, kita melakukan dosa lagi. Bisa saja hal itu terjadi.
Karena manusia itu pada hakikatnya adalah al-insan. Al-insan itu bersifat lemah dan senantiasa khilaf. Memang manusia salah satu sisi darinya adalah bersifat khilaf. Iman itu selalu naik dan kadang-kadang juga turun. Maka oleh karena itu kita pun harus waspada. Dan kita punya trik-trik bagaimana agar 11 bulan ini dijalani tapi kita tidak rugi. Karena tidak mungkin kita berkecepatan seperti kita pada bulan Ramadan. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah, di dalam salah satu hadis Rasulullah mengingatkan kita bahwa di dalam perjalanan ini kita harus menjadi orang yang beruntung. Nah, ada 3 trik, 3 cara yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Apa itu? Terbaca dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Ittaqullaha haitsu ma kunta wa asbas sayyi'atal hasanata tamhiha wa khalaqan nasa bi khalqil hasanah. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan hendaknya setelah melakukan kejelekan engkau melakukan kebaikan yang dapat menghapusnya, serta bergaullah dengan orang-orang lain dengan akhlak yang baik. Di sini kalau kita penggal-penggal kalimatnya, Rasulullah SAW memberikan tips kepada kita. Ada 3 hal yang mesti kita lakukan. Ada 3 hal yang mesti kita lakukan dalam kehidupan kita agar kita tetap berada pada keberuntungan. Yang pertama adalah dimanapun kita berada, maka bawalah sifat takwa. Bukankah kita selama bulan Ramadan telah menerapkan nilai-nilai takwa itu? Maka kata Rasulullah SAW, ittaqullaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Artinya apa? Jangan kita di masjid seperti bergaya seperti orang takwa, tapi di komunitas yang lain kita kemudian berubah. Di kantor lain, di masjid lain, di rumah lain. Maka kata Rasulullah, tetaplah bertakwa dimanapun engkau berada. Ini yang mesti kita pegang. Karena kalau kita lepaskan itu, maka kita akan menjadi orang yang berpeluang untuk berbuat kesia-siaan atau kemaksiatan. Hanya ada 2 jalan, takwa atau maksiat. Itu yang pertama. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Jangan menjadi baling-baling di atas bukit. Kapan angin bergerak ke utara, baling-balingnya berputar ke utara. Kalau ke selatan, berputar ke selatan. Ini tidak diinginkan oleh Rasulullah SAW. Istiqomah, teguh dalam pendirian, dimanapun berada, maka tetaplah bertakwa. Kalau keluar daripada itu, maka bisa jadi kita nanti menjadi orang yang munafik. Munafik artinya di musola, di masjid berucapnya itu seperti seorang ulama. Di luar daripada itu kemudian berucap, bersikap seperti bukan seorang muslim yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bi'as-sayyi'atil hasanah tamhiha. Hendaklah setelah melakukan kejelekan engkau melakukan kebaikan yang dapat menghapusnya. Artinya kita mungkin saja khilaf dalam kehidupan ini, melakukan kesalahan, melakukan kejelekan, melakukan dosa, karena kita tidak lepas dari dosa.
Maka yang perlu kita lakukan adalah selain bertaubat adalah melakukan kebaikan, karena kebaikan itu akan dapat menutupi dosa-dosa yang telah kita lakukan. Hendaklah setelah melakukan kejelekan, engkau melakukan kebaikan yang dapat menghapusnya, kata Rasulullah SAW. Ini bukan berarti bahwa kita boleh semena-mena berbuat kejelekan karena nanti bisa dihapus oleh kebaikan. Bukan begitu maksudnya. Tetapi hal yang tidak bisa kita elakkan, maka bisa diperbaiki, dihapus dengan kebaikan. Itu yang di tips kedua yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Kemudian apa kata Allah dalam Al-Quran surat Hud ayat 114? Innal hasanati yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik dapat menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk yang pernah kita lakukan. Itu Al-Quran yang berkata demikian. Maka marilah, jangan segan-segan kita berbuat kebaikan. Jangan pelit. Hari demi hari kita, waktu demi waktu kita, walaupun kecil, berbuat baiklah. Karena kita tidak tahu seberapa banyak dosa kita selama ini. Kemudian tips yang ketiga, kata Rasulullah SAW tadi, wa khalaqan nasa bi khalqil hasanah. Bergaullah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Senantiasalah kita meneladani bagaimana Rasulullah SAW, para sahabat berakhlak. Maka niscaya yang kita lakukan adalah akhlak yang baik, akhlakul karimah. Itu sedikit demi sedikit akan mengurangi, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Jangan pernah malu meminta maaf. Jangan pernah enggan mendahulukan kepentingan orang lain. Jangan pernah malas untuk berbagi bersama orang lain. Itu kuncinya kita berakhlak yang baik kepada orang lain. Nah, 3 hal inilah yang hendaknya kita lakukan agar kita 11 bulan ke depan kita tidak merugi. Kita bisa berlari walaupun berlari maraton, untuk kemudian kita sampai pada Ramadan tahun depan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Manusia itu dalam perjalanan waktu maka dia akan selalu merugi. Dia akan selalu berada pada posisi rugi, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Beriman artinya hubungannya kepada Allah connect. Beramal soleh artinya hubungannya dengan manusia connect. Hablum minallah wa hablum minan nas. Tidak bisa hanya selesai dengan beriman, kita meyakin mematut-matutkan pikiran kita ingat kepada Allah, tapi perbuatan kita di luar jelek. Tidak bisa. Maka oleh karena itu
Itulah jalan agar kita tidak menjadi orang yang merugi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.